Ya, oke. Selamat pagi, Bapak-bapak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Berjumpa lagi kita. Ya, saya harap Bapak-bapak dalam keadaan sehat. Ya, Amin. sehat kan, Pak? Sehat, sehat. Amin. Sehat, sehat, sehat. Ya, karena ketika kita sehat, uh, juga kita akan dapat mengikuti setiap kegiatannya seperti itu ya. Ya, untuk memulaikan akan kegiatan kita di sepanjang hari ini, alangkah baiknya kita akan mulai dengan doa. Ya, mungkin Bapak-bapak ada yang bersedia untuk memimpin doa untuk memulaikan kegiatan kita. Baik, biar saya mundur untuk Pak. Ya, silakan Pak. Baiklah, Bapak, sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan ini tidak mendapatkan apapun. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Pak Arsono sudah membuka kegiatan kita dengan doa. Karena ketika kita menyerahkan semua kepada Yang Maha Kuasa, maka akan dilancarkan segala aktivitas dan kegiatan kita. Amin. Ya, Amin. Ya, kita akan memulaikan kegiatan. Materi kita pada saat ini adalah alur tujuan pembelajaran, dan spesifik kita akan membahas tentang konsep tujuan pembelajaran. Ya, sebelum kita membahas tentang itu, tentang materi itu, tentang alur tujuan pembelajaran, spesifikasi atau konsep tujuan pembelajaran, alangkah baiknya ketika kita akan memulaikan itu mungkin ada semangat toh, yang membakar kita agar lebih semangat. Ada yang bisa untuk membawakan ice breaking untuk menambah semangat kita pagi hari ini. Itu. Waktu nih. Banyak Ya, koleksi ice breakingnya, Pak. Ya, saya silakan. coba ya, Pak ya. Dicoba. Ada satu, tapi dia berupa nyanyian. Gak apa-apa ya, Pak ya. Ya, silakan Pak. Nanti ikut gerakan saya ya. Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Contohnya gitu ya. Jadi kalau saya bilang apa, ikut. Ya. Iya, siap. Kita mulai, siap? Siap. Oke. Siap. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati goyang leher. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati goyang jari. Sekali lagi? Sekali lagi? Sekali lagi, Pak. Kalau kau suka hati pegang telinga. Kalau kau suka hati pegang hidung. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati terbahak-bahak. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Waduh, sangat luar biasa. Mantap. Luar biasa, Pak. Waktu ini dalam membakar semangat ya. Referensi ice breaking-nya banyak ya, Pak. Banyak Bapak. Pandai bernyanyi pula. Iya. Ya, kalau sudah menambah semangat, ya kita langsung saja dengan materi konsep tujuan pembelajaran. Tapi sebelumnya itu, masih adakah yang mengingat pembelajaran kita beberapa hari yang lalu tentang profil pelajar Pancasila? Masih ada yang ingat? Ya, kalau masih ada yang ingat ya, bisakah disebutkan
profil pelajar Pancasila itu Pak, mohon izin, ada 6. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha. Yang kedua, bergotong royong. Ketiga, mandiri. Keempat, aduh lupa. Pak Okto bisa menambahkan Bapak? Saya berkebinekaan global, berkebinekaan global, bernalar kritis, sama kreatif. Kreatif. Iya. Makasih Pak Okto. Ya, itu 6 dimensi tadi yang sudah disebutkan. Itu dimensi itu untuk dasar kita atau untuk membawa itu ke dalam alur tujuan pembelajaran ya Bapak-Bapak. Ya, sebelum kita membahas lagi, ada pertanyaan buat Bapak-Bapak sekalian. Pertanyaannya seperti ini Bapak-Bapak. Apa yang Bapak-Bapak ketahui tentang tujuan pembelajaran? Ya, mulai dari Pak Harsono mungkin. Ya. Tujuan pembelajaran adalah, ini yang saya tahu saja Pak ya. Iya silakan Pak. Tujuan pembelajaran itu adalah arah yang akan dituju dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Itu Pak. Iya, arah yang akan dituju. Ya, jadi seperti peta ya Pak. Iya. Iya. Kalau Pak Okto? Mungkin mohon diperbaiki Pak kalau salah. Ya. Pemahaman saya. Apa-apa, tidak apa-apa. Kalau menurut pemahaman saya, tujuan pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Ya, kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Iya, menurut Pak Okto ya, pengetahuan atau kemampuan yang harus dicapai di akhir ya Pak. Iya, kompetensi ya. Seperti itu. Ya, oke Bapak-Bapak. Kita akan, saya mempunyai presentasi PowerPoint. Saya akan men-share-nya, presentasikan di Google Meet ini ya. Silakan menyimak ya Pak. Ya Pak. Siap Pak. Bisa kelihatan Pak? Masih putar Pak, masih diri saya masih loading Pak, masih loading. Iya. Oh ya sudah Pak. Ya. Alur tentang tujuan pembelajaran. Bisa kelihatan Pak? Mungkin bisa bantu diperbesar Pak. Maklum ini faktor usia. Iya. Faktor U. Pak Hartono bilang faktor U, betul. Iya. Saat ini kita akan belajar tentang konsep tujuan pembelajaran atau konsep tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran di sini merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi persyaratan menuju CP. Jadi ada prosesnya. Dan rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan dimensi pengetahuannya adalah faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tapi juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta profil pelajar Pancasila beriman Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan global,
bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya, seperti yang sudah Bapak-Bapak sebutkan di awal tadi. Ya, komponen tujuan pembelajaran atau CP ada 3. Yang pertama, kompetensi, konten, dan variasi. Ya, apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, abstrak dan konkret, ya, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ya, di sini gunakan kata kerja operasional dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Ya, di sini ada contoh ya Bapak-Bapak, contohnya seperti ini. Peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ya, kompetensi di sini adalah, ya di sini saya sudah bold. Ya, kompetensinya adalah menyajikan. Jadi siswa peserta didik mampu menyajikan. Nah, kemudian ada konsep tujuan, ada konten. Apa itu konten? Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Ya, apa ilmu pengetahuan ini atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Ya, pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut. Di sini ada contoh Bapak-Bapak. Contohnya seperti ini. Contoh perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ini adalah contoh dari konten. Perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ya. Selanjutnya ada variasi. Ya. Variasi. Apa itu variasi? Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Ya, keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini keterampilan yang harus dimiliki siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu adalah menggunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama HOTS ya. Kita tahu bersama HOTS itu atau high order thinking ya Bapak-Bapak, atau berpikir lebih ya di atas. Ya, contohnya di sini ada menganalisa. Ya, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Ya, di sini variasinya menganalisa dan menarik kesimpulan, di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, dan mengaplikasi tersebut. Nah, itu adalah contoh variasi. Nah, sampai di sini Bapak-Bapak bisa dimengerti? Bisa, Pak. Iya. Nah, kita lanjut. Tadi kan contoh-contoh kompetensi, konten, variasi. Ya, ini saya tunjukkan kepada Bapak-Bapak dari ketiga konsep tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama di sini ada 3 contoh tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek yang telah dijelaskan. Kalau tadi contoh-contoh satu persatu, kompetensi, konten, dan variasi, ini adalah contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek. Yang pertama menjelaskan hukum Newton. Nah, ini mata pelajaran ya, fisika mungkin ya. Dengan menggunakan kata-kata sendiri. Berarti di sini ada kompetensi,
hukum Newton itu adalah materi yang dipelajari, dan variasinya adalah menggunakan kata-kata sendiri. Jadi di satu tujuan pembelajaran ini terdapat 3 aspek. Di sini ada kompetensi yang berwarna kuning, konten yang berwarna biru muda ya ini Pak. Biru muda. Iya, biru muda, dan variasi menggunakan warna hijau. Ya, ini salah satu contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek. Ada lagi contoh yang lain, yaitu merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Jadi contoh yang kedua di sini merancang adalah kompetensi, dan menyelesaikan permasalahannya juga adalah kompetensi. Konten atau materi yang dipelajari di sini ada konservasi energi dalam skala rumah tangga, dan yang terakhir variasi penggunaan keterampilan berpikir kritis dan tingkat tinggi, yaitu adalah solusi. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Itulah materi tentang konsep tujuan pembelajaran. Ya, bagaimana Bapak-Bapak, bisa dimengerti dan dipahami? Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Pertanyaan? Jalan. Ya, kalau jelas dan tidak ada pertanyaan, kita langsung saja ya. Ya, kita langsung saja atau mengevaluasi pemahaman kita. Ada di sini kita akan berdiskusi ya, atau berelaborasi mengenai bagaimana merumuskan, bagaimana contoh membuat rumusan tujuan pembelajaran. Setelah kita berdiskusi tentang rumusan tujuan pembelajaran, kemudian akan ada presentasi dari Bapak-Bapak ya. Bisa Pak? Ya, Jadi Pak. kita di ruang diskusi ini kita akan elaborasi, kita akan menentukan contoh rumusan tujuan pembelajaran, kemudian kita setelah melakukan diskusi kita akan mempresentasinya. Bisa Pak? Kira-kira bisa berapa lama kita mendiskusikan ini Pak? Ini satu contoh saja Pak ya? Iya, satu contoh. Setelah kita rumuskan, kita presentasikan. Contoh saja satu. Bisa ya Pak? Ya, jadi menurut Pak Harsono bagaimana cara merumuskannya? Menurut Pak Adi bagaimana? Kita bahas sama-sama di sini. Ini rumusannya Pak ya? Bentuk rumusannya kan ya? Iya, mengacu ke konsep tujuan pembelajarannya tadi. Ya, Pak. Ya, kalau misalnya ada pemikiran sendiri atau pribadi, ya, bisa ditampilkan nanti atau dipresentasikan. Di-share saja presentasinya, Pak.
Satu saja Pak, yang simple-simple saja. Ya, bagaimana kita memasukkan tiga aspek tadi, masukkan dalam satu tujuan pembelajaran. Kompetensi, konten, sama variasi, Pak, ya? Iya, iya benar sekali Pak. Sudah, Pak? Ya, sudah. Bagaimana Pak? Sudah Pak? Sudah, Pak, sudah, Pak. Iya, kalau sudah, saya persilakan untuk mempresentasikannya. Misalnya bisa dipresentasikan, tinggal share aja, kita lihat sama-sama. Kita duluan, Pak, ya? Pak Arsono duluan ya. Ya. Silakan Pak. Ya. Sudah kelihatan, Bapak? Ya, bisa Pak, bisa. Ini contoh rumusan tujuan pembelajaran yang saya buat. Kalimatnya, siswa mampu mengingat prosedur penyimpanan data foto secara mandiri, mempraktekannya secara cermat pada pemindahan data dari kamera ke komputer dan media lain. Aspeknya tadi kan ada 3, ini yang saya beri warna biru itu aspek kompetensi. Jadi dengan mempelajari ini, siswa kompetensinya sebatas mengingat saja dulu. Kemudian prosedur penyimpanan data foto yang kasih warna merah ini adalah kontennya atau materi yang sedang dipelajari. Gitu. Kemudian secara mandiri, kemudian mempraktekkannya sampai terakhir ini yang saya kasih warna hijau, ini adalah variasinya. Jadi ketiga aspek ini sudah saya coba sambungkan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Begitu, Pak. Terima kasih. Waduh, iya benar sekali Pak. Di situ mencakup 3 konten, 3 aspek ya Pak. Iya, benar sekali jawabannya. Ya, kita lihat dulu rumusannya Pak Okto. Ya, silakan Pak untuk men-share. Bentar, Pak ya. Iya, siap. Kenapa dia nggak mau di-share ini? Bisa Pak? Sebentar, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, inilah rumusan tujuan pembelajaran dari Pak Okto. Silakan Pak. Ya, bisa dilihat ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi di sini siswa rumus tujuan pembelajaran, siswa memahami jenis-jenis kamera dan mengingat perbedaan fitur dan kegunaan setiap jenis kamera foto dengan mandiri. Di sini memahami jenis-jenis kamera, ya. Ini saya blok menggambarkan kompetensi dari siswa. Kemudian mengingat perbedaan fitur, ini merupakan konten, ya. Siswa mengetahui Mohon maaf Bapak, ini nanti kalau salah
Iya, iya. Menurut Tidak saya, apa-apa, Pak. Tidak ya, apa-apa, Pak. Iya, silakan eh, jawab. dia sebagai konten Iya. dan eh, kegunaan setiap jenis kamera foto dengan mandiri ini yang jadi variasi. Jadi Oh, itu yang bisa saya ini atau iya, Pak. mungkin Bagaimana Pak Arsono? Ada yang mau ditambahkan atau mau dikoreksi? Silakan, Pak. Apa sudah benar? Mohon ditampilkan lagi Pak Okto. Iya. sorry, ya siapa? Jadi yang bagian aspek kompetensi itu adalah yang memahami ya Pak, kalau menurut saya. Memahami, Yang ya. memahami itu adalah kompetensinya. Kontennya itu jenis-jenis kamera. Oh, ya, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu apa itu? Oh, ya, Pak. Perbedaan fitur itu juga masuk ke konten sebenarnya. Konten. Iya, benar, Pak. Bagian dari konten juga, Pak, ya. Iya, kan, Iya, konten. Nah, kemudian yang variasi itu adalah itu selanjutnya kegunaannya dalam setiap jenis kamera foto dengan mandiri. Mandiri. Itu Ya. variasinya. Itu kalau menurut saya Bapak. Ya. Iya, benar sekali ya Pak. Jadi ketiga aspek di sini kompetensinya adalah memahami, kontennya di sini atau materinya atau kontennya yaitu jenis-jenis kamera dan perbedaan fitur. Ya, itu adalah konten juga. Konten, ya Pak, benar. Dan variasinya adalah gunaan setiap jenis kamera dan foto dengan mandiri. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Saya rasa Bapak-bapak sudah sangat memahami. Ya, berikan aplaus karena ya salah satu kemampuan Bapak-bapak dalam mengingat dan mempraktekannya sangat luar biasa. Ya, sekarang kita datang dalam mengembangkan ya, mengevaluasi ya secara tulisan. Jadi kita mengevaluasi secara tulisan bisa di chat saja di kolom chat. Ya, pertanyaan seperti ini. Terus pertanyaannya seperti ini. Bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dalam kegiatan sekolah? Ya, merumuskan tujuan pembelajaran dalam kegiatan sekolah. Ya, bisa langsung saja di kolom chat, Pak. Di kolom chat. Iya. Ya, karena Bapak-bapak sudah sangat memahami. Ya, saya bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dalam kegiatan sekolah. Ya, di sini sudah masuk. Menurut Pak Arsono, caranya dengan mengambil dari capaian pembelajaran yang telah dibuat pemerintah dan mengembangkannya. Dan Pak Okto, cara merumuskannya dengan mengambil salah satu isi kompetensi dalam capaian pembelajaran kemudian dikembangkan. Ya, jadi kita menarik kesimpulan bahwa pembelajaran kita tarik adalah dibuat pemerintah dan dikembangkannya ya. Seperti itu ya Pak Arsono. Iya. Ya, dan kemudian kompetensinya dikembangkan. Ya, seperti itu. Dan untuk implementasinya di sekolah mungkin Bapak-bapak dapat menceritakan tentang pengalaman masing-masing. Ya, untuk merumuskan tujuan pembelajarannya di satuan pendidikan masing-masing. Apa pengalaman Bapak untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dibuat di sekolah masing-masing? Mungkin ada dari Pak Arsono. Saya dulu atau Pak Okto dulu, Pak? Atau Pak Okto ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau pengalaman saya selama ini kan kurikulum lama itu kan kita dalam merumuskan tujuan pembelajaran kan kita berpatokan kepada silabus yang ada.
silabus itu kan sudah ditentukan oleh dari pusat, jadi kita tinggal mengembangkannya. Tapi kan kalau dari kegiatan ini yang saya pelajari bahwa kita di tingkat satuan pendidikan nanti yang akan mengembangkan tujuan pembelajaran. Ya, itu mungkin dari saya. Mungkin Pak Arsono bisa tambahkan kalau saya ada kurang-kurang. Ya, intinya sama, bahwa kita membuatnya masih mengacu pada kurikulum yang lama. Iya. Dari silabus yang ada dan KIKD yang sudah dibuat oleh pemerintah juga, kita diskusikan bersama guru yang tidak mengambil mata pelajaran yang sama dengan saya. Kemudian kita rumuskan bersama-sama untuk kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu, Pak. Iya, benar sekali Pak. Ya, mungkin ya. Karena kita sudah dimudahkan dengan tujuan pembelajaran yang kita bisa sesuaikan sendiri ya, dalam artinya fleksibel, menyesuaikan dengan satuan pendidikan kita dan karakteristik satuan pendidikan juga karakteristik peserta didik kita. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak, sangat luar biasa. Nanti materi selanjutnya atau bagian asinkronusnya akan saya kirim di grup WA, ya Pak? Siap Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya. Salam sehat selalu. Sama-sama Pak. Iya, terima salam kasih. Sehat, salam hormat. Ya. Salam sehat.